BPNT Mei-Juni Bank BNI sudah sukses top up dan mulai disalurkan hari ini. Daerah mana saja yang cair? Simak info lengkapnya dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini membawa keberkahan dan kebaikan-kebaikan dalam menjalani hari-hari ke depannya. Alhamdulillah, lagi-lagi kabar menggembirakan. BPNT juga sudah mulai merambah KKS teman-teman. Meskipun belum merata, karena memang biasanya awal-awal pencairan itu tidak langsung banyak ya teman-teman. Tetapi bertahap sesuai dengan mekanisme pentransferan di masing-masing bank penyalur. Dan daerah mana saja yang beruntung, serta bank apa saja yang telah melakukan transfer ke rekening. Simak terus videonya hingga tuntas agar teman-teman tidak gagal paham dan salah persepsi mengenai informasi yang beredar. Dan bagi yang berkunjung di channel Info Bansos, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan kiranya meluangkan waktunya untuk subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru, aktual, dan mendidik dari channel kesayangan kita ini. Silakan juga di-share ke media sosial ataupun grup-grup teman-teman punya jika video ini bermanfaat. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaannya selalu hadir menyimak, memberi tanggapan dengan like dan komentarnya. Semoga teman-teman diberikan rezeki yang melimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat YouTube, saat ini Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan BPNT atau sekarang diistilahkan dengan program sembako, di mana program sembako BPNT ini target penerimanya itu adalah sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah, saat ini sudah mulai lagi ramai informasi pencairan BPNT Mei-Juni yang memang banyak ditunggu-tunggu oleh KPM. Meskipun pencairan bertahap, namun penantian sepertinya terjawab sudah dan terpantau melalui aplikasi Sixenji sudah ada banyak juga status sudah top up. Meskipun tidak semuanya KPM yang berhasil lolos verifikasi rekening, lantas serentak berubah ke keterangan sudah top up. Karena beberapa keterangan di Sixenji juga beragam. Ada yang masih keterangan SPM, ada yang masih status berhasil top up, dan ada yang berstatus sudah salur. Nah, mungkin KPM yang berstatus sudah salur adalah penerima manfaat yang sudah terdeteksi telah mengambil saldo bantuan BPNT Mei-Juninya, teman-teman. Nah, malah ada KPM di sini status keterangan tidak. Artinya KPM yang keterangan tidak adalah KPM yang tidak menerima BPNT Mei-Juni dengan berbagai alasan tentunya teman-teman. Sehingga tidak lagi menerima BPNT untuk tahap ketiga Mei dan Juni 2023 ini. Jadi, bagi KPM yang sudah cair, saya ucapkan selamat mendapatkan bantuan BPNT Mei-Juninya sebesar Rp400.000 dan silahkan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, teman-teman. Dan bagi KPM yang masih belum top up, kiranya bersabar saja karena tidak menunggu waktu lama. Jika status sudah SPM di Sixenji, maka akan cair dalam waktu dekat. Dan bagi KPM yang tidak lolos verifikasi rekening, semoga saja ada jalan sehingga pencairan bisa dialihkan ke PT Pos. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, mengenai pencairan BPNT Mei-Juni memang terpantau sejak semalam sudah beberapa KPM yang melaporkan telah masuk saldonya. Dan mengenai pencairan menggunakan ATM KKS Bank BNI juga sudah ada yang cair dan kabar itu memang benar. Karena terpantau di Sixenji keterangan BPNT Mei-Juni sebagian sudah ada yang top up dan malah ada keterangan yang sudah salur bagi KPM yang telah menarik bantuannya. Nah, kalaupun ada yang belum masuk saldonya, ya wajar juga karena proses itu selalu bertahap. Terlepas teman-teman percaya atau tidak, karena banyak juga komentar yang mengatakan berita ini hoax. Nah, itu terserah saja ya teman-teman. Namun yang kita sajikan itu berdasarkan pemantauan di aplikasi Sixenji dan perkembangan yang terjadi di grup-grup media sosial dan menyandingkannya antara Sixenji dan berita-berita yang ada di grup-grup media sosial, baik itu Facebook maupun WhatsApp.
Ya teman-teman, kita berpikir positif thinking saja karena ketika kita mengecek di 6NG, ada daerah yang melaporkan perubahan di akun 6NG mereka bahwa sudah top up dan ada yang melaporkan keterangan sudah SPM. Nah, karena di 6NG adalah sifatnya terbatas, hanya berlaku untuk di daerah tersebut, sehingga ini tidak bisa dijadikan standar secara nasional. Karena di 6NG itu yang dioperasikan di kabupaten hanya terbatas data dan informasi di kabupaten tersebut. Jadi, tidak mesti misalnya di kabupaten saya pada aplikasi 6NG sudah ada yang SPM, bahkan statusnya sudah top up. Tapi belum tentu di kabupaten lain sudah top up juga teman-teman. Jadi kalau ada nada yang bertanya kenapa di daerah lain sudah cair, tapi kok di daerah saya belum cair, jangan-jangan beritanya hoax. Nah, ini harus dipahami teman-teman bahwa betul informasi pencairan itu sangat-sangat bersifat lokal. Bahkan dalam kabupaten yang sama pun belum tentu bersamaan cairnya. Dan jangankan itu, bahkan bertetangga sama-sama penerima itu tidak berarti juga bersamaan cairnya teman-teman. Nah, karena seperti itulah mekanisme pencairan bansos di Kementerian Sosial bertahap dan dalam tahap itu ada beberapa termin dan di dalam termin lagi itu ada yang namanya gelombang. Jadi intinya ketika ada kabar jangan dimakan mentah-mentah juga, namun tetap berpositif thinking teman-teman. Bahwasanya di Kementerian Sosial itu sudah bekerja keras melakukan proses menuju ke pencairan dan tak harus bersamaan cairnya karena belum tentu di daerah dan Bank A misalnya sudah cair, lantas di daerah B juga ikut cair. Begitupun update status di 6NG untuk daerah A sudah pada SP2D dan SPM, di kota lain masih verifikasi rekening. Jadi hal itu wajar-wajar saja ya teman-teman karena memang tidak selalu bersamaan. Oh ya teman-teman, untuk update pencairan BNI yang terpantau di media sosial silahkan diamati di layar teman-teman. Saya tampilkan daerah dan bukti struknya. Jadi silahkan simak secara seksama daerah mana saja yang terpantau sudah cair. Jadi pengamatan kita hanya sebatas struk dahulu, karena hingga saat ini memang belum ada surat resmi dari Kementerian Sosial perihal monitoring penyaluran bansos di daerah. Nah, ini harus diketahui ya teman-teman, pada mekanisme pencairan ada yang diistilahkan dengan termin, di mana termin itu sendiri ada lagi dengan gelombang pencairan. Nah, gelombang pencairan bisa saja dikelompokkan lagi berdasarkan direktorat yang membidangi atau bisa jadi berdasarkan zona wilayah teman-teman. Dan juga bisa saja didasarkan lembaga penyalurnya. Taruhlah misalnya untuk pencairan BPNT Mei Juni untuk termin 1 gelombang pertama khusus untuk KPM di wilayah koordinasi Direktorat Rehabilitasi Sosial. Maka yang cair umumnya KPM lansia atau misalnya gelombang kedua yang cair di bawah koordinasi Direktorat Pemberdayaan Sosial, di mana KPM-nya adalah KPM berusia muda di bawah 40 tahun. Jadi ya teman-teman, harap dimaklumi saja sistem yang terbangun di Kementerian Sosial, karena memang adalah ranah dan kebijakan Kementerian Sosial. Dan KPM tinggal menunggu dan sembari bersabar saja. Namun harap dicatat, sampel daerah tidak mewakili untuk semua daerah ya teman-teman. Jadi sifatnya sangat lokal untuk daerah tersebut, di mana aplikasi 6NG sudah ada bank yang berubah menjadi SPM teman-teman. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan pada video kali ini mengenai pencairan yang berlangsung di KKS BNI. Like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya jika berita ini dianggap layak untuk diketahui halayak. Saya Amran, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.